Memahami hakikat pemujaan dalam ajaran Sang Resi Agastya Prana. Pendahuluan. Dalam sebuah percakapan suci, sang putra kembali bertanya kepada Sang Resi Agastya Prana, "Inggih Ratu Sang Resi, sapunapi pangregepe rikalangastawa?" Artinya, "Wahai yang mulia Sang Resi, apakah hakikat dan makna terdalam ketika seseorang melaksanakan pemujaan?" Pertanyaan ini bukan hanya mengenai tata cara sembahyang, tetapi menyentuh inti kehidupan spiritual manusia. Sang Resi kemudian mengajarkan bahwa pemujaan sejati tidak hanya dilakukan melalui sarana lahiriah berupa banten, mantra, dan upacara, melainkan harus berawal dari penyucian batin, rasa, hati, ucapan, pikiran, dan napas merupakan tempat bersemayamnya kekuatan-kekuatan suci ilahi. Apabila semuanya telah diselaraskan dengan kesucian, maka persembahan yang dihaturkan akan menjadi persembahan yang sempurna dan diterima oleh para dewa. Nini Siwagotra dan kesucian rasa. Sang Resi menjelaskan bahwa Nini Siwagotra adalah bungkahing rasa nirmala, yaitu sumber dari rasa yang suci, murni, dan bersih. Di sanalah bersemayam kemurnian hati yang terbebas dari segala kekotoran batin. Nini Siwagotra senantiasa disertai oleh Nini Patni Musti yang melambangkan kesetiaan dan penyempurnaan dari kesucian tersebut. Selanjutnya, kaki Siwagotra bersama Bagawan Dwi merupakan tungtunging rasa nirmala, yakni puncak kesempurnaan dari rasa yang telah benar-benar bersih dan tanpa cela. Melalui ajaran ini ditegaskan bahwa dasar utama pemujaan adalah kebersihan hati. Sebelum seseorang mempersembahkan sesaji kepada Tuhan, terlebih dahulu ia harus mempersembahkan kemurnian rasa dalam dirinya sendiri. Kesucian, sabda, hati, dan bayu sabda idep. Nini Bhagawan Penyarikan adalah penyempurna dari segala sabda yang berasal dari Sang Hyang Lumanglang. Maknanya, setiap perkataan hendaknya lahir dari kebenaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Nini Bhagawan Saksi merupakan lambang hati yang tulus dan jujur, sedangkan kaki Bhagawan Saksi adalah puncak dari kesempurnaan hati tersebut. Sementara itu, Sang Hyang Triyodasa Saksi senantiasa hadir di dalam bayu, napas atau tenaga hidup, sabda, perkataan, idep, pikiran. Ajaran ini mengingatkan bahwa Tuhan menjadi saksi atas seluruh gerak kehidupan manusia. Setiap napas, ucapan, dan pikiran hendaknya dipelihara dalam kesucian, karena semuanya merupakan jalan menuju kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Kehadiran Sang Hyang dalam diri manusia. Sang Resi kemudian menguraikan berbagai manifestasi kesucian yang berada dalam diri manusia. Sang Hyang Jagat Wisesa merupakan sumber kehidupan yang bersemayam dalam bayu atau napas. Sang Hyang Antara Wisesa adalah sumber dan jiwa dari segala sabda, sehingga ucapan hendaknya selalu dijaga dalam kebenaran. Sang Hyang Ajnana Wisesa adalah sumber kehidupan dari manah dan kebijaksanaan, yang terus mengantarkan manusia menuju Ajnana Nirmala, yaitu pengetahuan yang suci dan murni. Di atas semuanya itu terdapat Sang Hyang Hening, yaitu puncak dari idep atau pikiran yang telah mencapai ketenangan sempurna. Dalam keheningan inilah manusia mampu menyadari kehadiran Tuhan secara mendalam, hakikat persembahan, dan makna bhakti. Puncak ajaran Sang Resi terletak pada penyatuan Atma dengan Sang Hyang Tunggal. Ketika Sang Atma yang menjelma sebagai manusia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, maka segala pekerjaan, pengabdian, pikiran, perkataan, dan perbuatannya menjadi persembahan suci. Demikian pula ketika menghaturkan banten, persembahan tersebut bukan sekadar sesaji lahiriah, melainkan ungkapan ketulusan jiwa yang telah bersatu dengan Sang Hyang Tunggal.
Dalam keadaan seperti itulah para dewa akan rawuh dan menerima persembahan dengan sempurna. Sebaliknya, apabila pemujaan dilakukan tanpa kesatuan rasa, hati, ucapan, pikiran, dan kesadaran rohani, maka persembahan tidak memperoleh penerimaan yang sempurna. Segala amal dan pekerjaan menjadi membagian-bagian atau tercerai-berai, kehilangan kesatuan spiritualnya. Penutup. Hakikat Pangregep Rikalangastawa mengajarkan bahwa pemujaan sejati bukan hanya persoalan ritual, melainkan penyatuan rasa yang suci, hati yang tulus, sabda yang benar, pikiran yang hening, dan atma yang sepenuhnya berbakti kepada Sang Hyang Tunggal. Ketika seluruh unsur itu menyatu, barulah bhakti menjadi utuh dan persembahan mencapai tujuan sucinya. Mogi Sami Rahayu,